Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas mata media dan sumber belajar PAIB. Kemudian tak lupa pula kita mengirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa umatnya dari alam jahilul juhala menuju alam alimul ulama, dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai tentang konsep umum sumber belajar sebagai komponen media belajar. Saya atas nama Nurul Jirana dari klaster 4. Nah, yang pertama itu apa sih itu sumber belajar atau definisi sumber belajar? Nah, sumber belajar yaitu sebagai sebuah sumber baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa. Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Nah, definisi sumber belajar ya menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Arif S. Sadiman, bahwa segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar disebut sebagai sumber belajar. Nah, yang kedua ada Wellington. Nah, menurut Wellington bahwa peran utama sumber belajar adalah membawa atau menyalurkan stimulus dan informasi kepada siswa. Dengan demikian, maka untuk mempermudah klasifikasi sumber belajar, itu kita dapat mengajukan pertanyaan seperti apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi sumber belajar. Yang pertama ada pesan atau message, yaitu informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, atau data. Yang kedua yaitu manusia atau people, yaitu orang menyimpan informasi atau menyalurkannya. Nah, yang ketiga yaitu bahan atau material, media atau software yang mengandung esan untuk disajikan yang ada di dalam server. Nah, yang keempat yaitu peralatan atau device, media atau hardware yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam server. Yang selanjutnya yaitu teknik atau metode, prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang untuk menyampaikan pesan. Nah, yang keenam yaitu lingkungan atau setting, situasi sekitar di mana pesan disalurkan atau ditransmisikan. Nah, yang selanjutnya ada komponen sumber belajar. Yang pertama, tujuan dan fungsi sumber belajar. Yang kedua, bentuk dan keadaan fisik yang sumber belajar. Yang ketiga, pesan. Nah, yang pertama adalah tujuan dan fungsi sumber belajar. Sumber belajar yang dirancang mempunyai tujuan-tujuan tertentu, baik implisit maupun eksplisit. Karena itu, tujuan dan fungsi belajar juga dipengaruhi oleh setiap jenis variasi sumber belajar yang digunakan.
Yang kedua adalah bentuk dan keadaan fisik sumber belajar. Wujud sumber belajar secara fisik satu sama lainnya berbeda-beda. Misalnya, pusat perbelanjaan berbeda dengan kantor bank sekalipun keduanya sama-sama memberikan informasi mengenai perdagangan titik. Jadi, keadaan fisik sumber belajar itu merupakan komponen penting. Nah, yang selanjutnya adalah pesan. Pesan termaksud komponen dalam belajar, sebab sumber belajar harus mampu membawa pesan yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai, sehingga mereka memperlihatkan dan menangkap isi pesan itu secara efektif dan efisien, serta terserap secara maksimal. Yang selanjutnya adalah faktor sumber belajar. Yang pertama ada perkembangan teknologi, keadaan ekonomi pada umumnya, nilai-nilai budaya setempat, dan keadaan pemakai. Nah, yang selanjutnya ada manfaat sumber belajar. Yang pertama, memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang selanjutnya, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Nah, yang selanjutnya, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan atau terhadap instruksional, baik dalam lingkungan makro. Dapat memberi motivasi yang positif apabila diatur dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. Yang terakhir yaitu merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Sebagai kesimpulan, dari beberapa pendapat, maka dapat dipahami bahwa sumber belajar merupakan berbagai atau semua sumber, baik yang berupa data, orang, metode, media, tempat berlangsungnya pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik demi memudahkan dalam belajar. Yang selanjutnya ada beberapa klasifikasi lain yang bisa dilakukan terhadap sumber belajar. Di antaranya yang pertama ada sumber belajar cetak, yang kedua sumber belajar non-cetak, yang ketiga, sumber belajar yang berbentuk fasilitas seperti perpustakaan. Yang selanjutnya ada sumber belajar yang berupa kegiatan. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar yang berupa lingkungan di masyarakat. Menurut Zaitun Y. Akhirit, sumber belajar yang dimanfaatkan ada beberapa. Yang pertama yaitu perpustakaan. Keberadaan perpustakaan sangatlah penting sebagai sumber belajar. Perpustakaan dapat digunakan sebagai sarana peningkatan wawasan dan pengetahuan, meningkatkan minat dan kebiasaan membaca siswa, sarana pencarian pengetahuan, informasi, dan perpustakaan pun dapat digunakan sebagai tempat diskusi dan tempat bertukar pikiran antar kelompok pelajar. Kedua itu adalah media belajar alat peraga. Bahan dan alat itu bisa digunakan untuk membantu dalam menyampaikan materi pembelajaran. Media tersebut baik dibuat sendiri maupun karya orang lain. Berbagai media yang ada perlu digunakan secara optimal dan tentu saja harus dijaga kelayakannya. Selanjutnya adalah majalah dinding. Sumber belajar ini sangat layak dipertimbangkan, terutama bagi sumber pembelajaran bahasa Indonesia atau Inggris. Mading dapat menjadi sarana penyebab informasi atau pengetahuan dan hasil karya siswa, baik berupa karangan, puisi, cerpen, dan lain-lain. Media sangat penting untuk kepentingan proses pembelajaran. Dengan adanya media, proses pembelajaran akan semakin efektif serta dapat menambah pengalaman siswa dalam proses belajarnya. Guru diharapkan agar dapat mengembangkan serta memanfaatkan media dan sumber belajar yang ada. Oleh karenanya, guru juga harus menguasai serta memahami media-media yang ada
dan mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran. Semakin berkembangnya teknologi dapat membantu proses pembelajaran ini akan semakin mempermudah siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Guru juga harus mengetahui karakteristik siswanya, sehingga guru dapat memberikan media dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa-siswanya yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Sumber belajar ini kemudian diharapkan mampu membuat siswa ikut dan aktif dalam proses pembelajaran. Apalagi dalam proses pembelajaran saat ini, siswa diharapkan aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.